Oke, selamat malam Bu. Kami akan mempresentasikan hasil tugas besar kami, yaitu TF 25-31003, bangunan cerdas dan hijau dari kelompok 7, dengan dosen pengampu Ibu Sefrani IG Siregar, STMT, dengan anggotanya: 1. Alfiano Cairu Reza dengan NIM 121320021. Kedua, Randy Febrian Hutagalung dengan NIM 12223200002. Ketiga, Lukas Yunan Raiglan Sirait dengan NIM 122320008. Keempat, Syaikusi Syakib Al Fikri dengan NIM 122320020. Kelima, Taisha Atika Habeahan dengan NIM 123320042. Enam, Samuel Pepayosa Pari Mariam Bangun dengan NIM 123320055. Yang ketujuh, Astrid Rahayu Ramadhani dengan NIM 123320057, dengan ketentuannya adalah: satu, berupa bangunan hunian; kedua, bangunan tersebut memiliki void dan taman; ketiga, harus bisa menunjang seluruh konsep kenyamanan yang sudah dipelajari sebelumnya; keempat, pembatasan untuk perancangan lingkungan sekitar dengan ruang hijau minimal 25% dari luas lantai pertama bangunan. Videokan dan jelaskan mengapa rancangan Anda memenuhi standar ASRAE 90.1 dan ketentuannya. Nah, ASRAE standar 90.1 adalah standar efisiensi energi bangunan yang menetapkan batas minimum kinerja energi. Sebenarnya bersifat untuk bangunan non-rumah tinggal seperti kantor, sekolah, laboratorium, dan rumah sakit, serta bangunan tinggi hunian. Tapi untuk tugas besar kali ini, kita mengkonvert menjadi ASRAE 90.1 untuk sebuah bangunan hunian. Dari bangunan ini mempunyai luasan bangunannya dari 8 dikali 8 meter, dengan luasan seluruh side plan-nya adalah 14 meter dikali 13 meter. Berikut tampilannya dari depan. Setelah itu dari arah timur, setelah itu dari arah selatan, setelah itu dari arah barat, setelah itu bangunan terlihat dari atas, dan waktunya kita masuk ke rumah. Di bangunan ini memanfaatkan banyaknya tanaman hidup di sekeliling rumah sebagai taman penghijauan untuk sirkulasi udara yang lebih baik. Oke, saat kita sudah masuk ke bangunannya, ke rumahnya, rumah hunian ini, kita disambut oleh ruang keluarga, ruang tamu dengan dapur yang sangat luas. Bisa dibilang hampir menjadi satu kesatuan. Terus tuh kita diperlihatkan juga dengan dua jendela besar yang berada di sisi timur. Dia memberikan cahaya dari matahari timur yang baik untuk manusia. Jadi bangunan ini memanfaatkan cahaya dengan sangat baik, tidak memakai lampu buatan atau matahari buatan. Jadi kita memakai matahari asli sebagai pencahayaan di pagi hari hingga menjelang sore harinya. Berikut void yang kita sebut tadi, dia dari atap menerus hingga lantai 2 dan akhirnya ke lantai 1. Jadi satu rumah ini akan terkena cahayanya itu sendiri.
Dapur kita juga memiliki banyak tanaman supaya sirkulasi udara lebih baik. Di lantai satu terdapat area toilet dan juga gudang. Di ruang keluarga juga banyak ditanami tumbuhan dengan pencahayaan alamiah. Oke, sekarang kita lanjut ke lantai 2 bangunan. Di bagian utara ataupun bagian depan rumah ternyata juga terdapat void yang besar atau bukaan jendela yang besar sebagai pencahayaan alami dengan adanya kisi-kisi kayu di depannya supaya panas tidak terlalu banyak masuk. Oke, ini tampilan dari ruang tidur orang tua. Di sini terlihat bukaan jendela yang menggunakan sistem sliding yang cukup besar, jadi memungkinkan sirkulasi udara yang baik dan juga pencahayaan yang baik tanpa menggunakan lampu. Di area lantai 2 terdapat bukaan jendela kecil untuk penerangan jalur dan juga dapat dibuka untuk sirkulasi udara. Tampilan ruang tidur anak-anak sama seperti tampilan ruang tidur bapak dan ibu. Berikut void terlihat jelas menjulang ke atas dari lantai satu dan juga atap kita tidak memakai plafon atau menerus hingga bagian atas karena supaya sirkulasi udara dari atas ke bawah itu baik di dalam bangunan ini. Di belakang dapur terdapat 4 sliding door kaca. Terlihat jelas taman mini digunakan untuk sirkulasi yang baik dalam ruangan. Ke sebelah kanan terdapat area untuk cuci baju dan menjemur pakaian. Sirkulasi yang baik dengan alur lorong dan juga pencahayaan yang cukup. Dari belakang terlihat ventilasi untuk sirkulasi udara dengan pencahayaan yang baik pada toilet dan juga gudang. Masih dengan area mini penghijauan. Di bagian barat bangunan ternyata terdapat lorong outdoor, jadi di samping dari kamar orang tua tadi terdapat lorong outdoor, jadi orang-orang dari lantai 2 itu nggak perlu ke lantai satu, tetapi mereka bisa merasakan sirkulasi dan panasnya matahari melalui lorong di lantai 2. Jalur outdoor lantai 2 ini juga menyambung hingga ke bagian depan bangunan dengan ditutupi kisi-kisi kayu supaya orang-orang bangunan di sini mempunyai privasi. Pohon utama sebagai perindang bangunan untuk sirkulasi udara yang lebih baik. Terakhir, area outdoor dari si bangunannya dengan privasi yang cukup baik, adanya akuarium serta tumbuhan-tumbuhan rambat dari bagian atas hingga ke bagian dinding-dinding. Jadi di sini memiliki sirkulasi dengan pencahayaan yang sangat baik. Dan terima kasih.